Berjumpa lagi ya di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik tentang penyusunan tugas akhir ya bagi teman-teman yang mau membuat tugas akhir atau TA ya di kampus Universitas Tekom ya. Untuk membuat tugas akhir ya teman-teman tentunya juga harus melihat buku panduan ya. Untuk buku panduan sudah di-share di kaprodinya masing-masing ya. Nah, nanti teman-teman kalau kesulitan di dalam penyusunan tugas akhir, ya, di link YouTube saya sudah saya kasih Google Drive ya, teman-teman tinggal download. Di situ sudah ada contohnya ya, beserta berita acara untuk sidang tugas akhir ya. Nah, teman-teman silahkan disimak ya untuk video saya kali ini ya tentang penjelasan bagaimana menyusun tugas akhir yang baik ya. Oke, kita masuk ke halaman pertama ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk halaman pertama itu ada namanya cover ya. Nah, covernya seperti ini ya. Nanti di link YouTube saya sudah ada. Nanti tinggal di-download ya, teman-teman ya. Di sini judulnya contoh sistem telemetri pengukuran pH dan volume air, suhu dan cahaya ruang ya berbasis Node MCU ya. Ini tugas akhir mahasiswa bimbingan saya, ini sudah lulus ya. Nah, jadi tahun 2020 ya, jadi terbaru. Nah, untuk halaman kedua di sini ada lembar pengesahan ya, nanti ditandatangani oleh ketua program studi dan dosen pembimbing ya, teman-teman ya. Nah, ini kebetulan pembimbingnya adalah saya sendiri. Kemudian nanti ada Fakultas Ilmu Terapan ya. Ini dekannya ya, nanti ditandatangani oleh Bapak Dr. Unang Aklison ya. Kemudian ini ada lembar pengujian. Nah, kemudian di sini diuji oleh dua penguji ya. Yang penguji pertama dan penguji kedua, Bu Maya dan Pak Iman. Kemudian di sini ada surat pernyataan ya, dilengkapi dengan materai ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada abstrak. Nah, abstrak ini membuatnya nanti ya setelah Anda selesai bab 1 sampai bab 5 ya. Kalau sudah selesai baru Anda buat abstraknya. Jadi abstrak itu adalah ringkasan dari bab 1 sampai bab 5 ya teman-teman ya. Nah, ini ringkasannya ya. Jadi orang membaca itu dari abstraknya sudah tahu isinya ya, baik itu bab 1 sampai bab 5. Nah, di sini nanti silahkan Anda ringkas sendiri dari bab 1 sampai bab 5. Ini ada kata kunci juga ya. Nah, kemudian ada kata pengantar. Nah, nanti kata pengantar menyesuaikan dengan contoh ya yang sudah nanti saya share ya, teman-teman ya. Kemudian di sini daftar isi. Kemudian setelah itu ini daftar isi ada yang pertama ada pendahuluan ya. Di sini ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, kemudian ada manfaat dan tujuan tugas akhir, kemudian metode yang digunakan ya di dalam penelitian Anda. Kemudian yang ke bab 2 ini adalah landasan teori. Ini menjelaskan tentang teori yang Anda gunakan di dalam pembuatan TA, baik itu softwarenya, hardwarenya maupun perancangan sistemnya ya, dijelaskan semua di landasan teori ya. Nah, untuk landasan teori Anda bisa mengambil dari jurnal, atau bisa juga mengambil dari buku ya, teman-teman ya. Untuk jurnalnya 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang itu tahun 2021, berarti teman-teman bisa menggunakan daftar pustaka dari jurnal itu 2016 ya minimal ya. Berarti 5 tahun, 2021 dikurangi 5 tahun, berarti 2016. Kalau untuk buku bisa digunakan itu 10 tahun terakhir. Jadi 10 tahun dari 2021 berarti 2011 bisa digunakan ya minimal ya. Jadi walaupun nanti Anda cari kadang kan untuk teori itu kan kadang agak sulit ya yang buku-buku terbaru ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan buku-buku yang lama boleh sebelum tahun 2011 tapi jangan banyak-banyak ya. Jadi satu atau dua buku untuk referensi boleh ya. Jadi jangan banyak-banyak. Nah, jadi kalau saran saya sih mending malah pakai jurnal ya. Jurnal itu up to date ya teman-teman ya. Dari 5 tahun terakhir itu pasti pembahasan tentang judul yang Anda angkat itu pasti ada. Nah, kemudian di sini ada perancangan sistem. Nah, untuk bab 3 ya. Ini ada metodologi kalau nggak salah ya di sini ya.
Peran hasilnya ini ada blok diagram, ada flowchart, ada skema pengkabelan, tergantung dengan yang Anda bahas ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Ini ada pembahasan hasilnya, cara kerjanya bagaimana, hasil uji cobanya ya. Ada gambar-gambarnya nanti di situ. Kemudian di sini yang bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Nah, ini merupakan kesimpulan dari bab 1 sampai bab 4 ya teman-teman ya. Kemudian saran dari sistem Anda ke depan nanti mau seperti apa, mau dikembangkan atau gimana, silahkan sarannya Anda masukkan di bab 5. Nah, kemudian kita masuk ke bab 1 ya. Ini ada gambar, jadi semua nanti didata di sini ya. Kalau teman-teman nanti mau ujian TA harus lengkap seperti ini ya. Beda dengan yang skripsi ya. Kalau skripsi itu kan ada dua. Satu proposal, kedua langsung sidang skripsi. Kalau sidang skripsi ya semua harus dibuat kayak gini ya, teman-teman. Kemudian untuk bab satunya ya. Yang perlu diperhatikan untuk bab 1 ya, teman-teman, itu ini ya, teman-teman ya. Jadi ada 5 poin yang penting harus Anda harus ada ya. Jadi ada 5 poin yang harus ada di dalam latar belakang. Yang pertama di sini, nah, saya pernah menjelaskan di skripsi juga itu hampir sama ya, di proposal skripsi itu sama. Jadi latar belakang tuh harus ada 5 poin yang harus Anda angkat di sini. Yang pertama di sini ada gambaran umum ya, gambaran secara umum tentang teknologi yang Anda kembangkan. Kemudian bab kedua ini adalah gambaran umum tentang teknologi yang Anda buat, atau intinya secara khusus ya sudah membahas tentang teknologi Anda yang Anda buat ya, sesuai dengan tema yang Anda angkat di judulnya ya. Nah, di sini kan untuk yang pertama, karena judulnya ini tentang hidroponik ya, di sini yang pertama ada secara umum. Ini di era kehidupan modern sekarang ini sudah sangat jarang ditemukan lahan pertanian bla 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 bla, itu secara umum ya. Kemudian hidroponik ini sudah menjurus ke tema kita. Nah, kemudian yang ke paragraf ketiga itu adalah tempat penelitian ya teman-teman ya. Jadi tempat penelitian Anda itu Anda implementasikan di mana ya. Nah, walaupun Anda itu untuk teknologi kayak seperti sistem keamanan itu ya, walaupun bisa digunakan di rumah, kemudian bisa digunakan di kantor dan lain-lain, itu saya sarankan harus ada tempat penelitian ya. Kalau di rumah berarti Anda bikin aja lingkungan RT gitu ya, lingkungan RT atau lingkungan RW. Jadi ada badan hukumnya. Jadi apa yang Anda ceritakan atau apa yang Anda teliti itu ada tempat penelitiannya. Nah, kebanyakan itu dosen penguji itu menanyakan, nanti programmu atau aplikasimu itu mau Anda implementasikan di mana? Itu sangat penting ya, poin pertama. Nah, kalau Anda ngomong, saya akan implementasikan di lingkungan RT, Pak, gitu ya. Boleh seperti itu ya. Jadi contoh sistem keamanan rumah ya. Nah, dengan adanya sistem keamanan itu ya, Anda bisa menggali nanti kelemahan-kelemahan yang ada di lingkungan RT itu apa? Kenapa kok kamu bisa memikirkan kamu mau memilih tema tentang sistem keamanan tersebut? Ya, teman-teman bisa menggali di lingkungan Anda ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau saran saya silahkan Anda tempat penelitiannya harus berbadan hukum ya, jangan di rumah atau jangan di gudang gitu aja ya. Di CV boleh ya, CV, PT, sekolahan boleh, RT, RW, balai desa juga boleh ya. Itu kan badan hukum ya, pemerintahan ya. Jadi diakui gitu ya. Ada stempelnya minimal ya, teman-teman ya. Nah, contoh nanti untuk implementasinya di 3 rumah. Nah, di stempel RT ya, boleh ya. Jadi untuk sistem Anda sudah divalidasi oleh orang lain. Nah, tetapi beda lagi kalau Anda tidak ada tempat penelitian. Nah, itu yang susah originalitas dari sistem Anda itu tidak valid ya. Nah, karena yang uji Anda sendiri ya, menggunakan Anda sendiri, yang membuat Anda sendiri. Tetapi kalau Anda punya berbadan hukum, itu pasti kan banyak orang yang berkecimpung di situ. Nah, minimal RT ya, teman-teman ya. Nah, ini. Kemudian setelah itu Anda juga ini ya, tentunya harus ada data ya, data tabel lah ini ya. Jadi contoh ini bimbingan saya kan ini membangun hidroponik ya. Dia saya suruh mendata ya. Contoh
dari hasil pengamatan 5 bulan terakhir ya. Nah, ini bulan Juni sampai bulan Oktober kelembapannya berapa? Karena ini kan dia membahas tentang suhu ya. Suhu atau kelembapan ya teman-teman ya. Ada kadar pH juga air ya. Nah, ini saya suruh mendata ya teman-teman ya. Nah, jadi harus ada data ini yang mendukung. Kemudian yang poin paragraf ke-4 ya teman-teman, ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh tempat penelitiannya ya. Teman-teman bisa menjelaskan di sini permasalahan yang ada berdasarkan dengan data yang Anda tampilkan. Nah, ini sangat penting. Data itu sangat penting ya teman-teman ya. Jadi karena dengan adanya data itu Anda bisa menggali permasalahan yang ada di dalam tempat penelitian Anda. Itu. Jadi dasarnya dari tempat penelitian. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah tujuan ya. Tujuan dari pembuatan hidroponik ini apa ya? Ini contohnya tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan ini membantu pemilik pertanian guna mempermudah dalam menggunakan metode hidroponik. Nah, ini berarti pemilik pertanian, berarti bisa juga kelompok tani ya, teman-teman ya. Ada kelompok perikanan itu kan ada ya. Teman-teman bebas mau milih apa ya. Jadi saran saya, nah, kalau pembimbingnya dapat saya, tentunya saya sarankan harus berbadan hukum atau kelompok ya. Jadi grup ya, kelompok yang ada intinya itu biar bisa disahkan ya teman-teman ya, disahkan oleh orang lain ya. Nah, kemudian untuk poin B di sini ada identifikasi masalah. Nah, nanti permasalahan yang ada di latar belakang silakan Anda jabarkan di sini ya dari bab poin 1, poin 2 ya. Ini bagaimana cara membuat rancang bangun sistem monitoring dan lain-lain ya. Identifikasi masalahnya. Nah, kemudian di sini ada batasan masalah. Nah, batasan masalahnya nanti apa saja. Nah, nanti silahkan Anda batasi sendiri ya. Kemudian di sini ada juga pompa air yang digunakan adalah tipe ini, modulnya ini gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk manfaat dan tugas akhir, ini ada manfaat tugas akhir bagi penulis, kemudian manfaat bagi pertanian ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Ini contoh yang salah ya. Jadi ini kan judul ya. Jadi ini harus mengikuti yang bawahnya. Ini seharusnya di enter ya teman-teman ya. Manfaat dan bagi pertanian di enter ke bawah ya. Jadi ikut yang di sini. Nah, nanti diperhatikan lagi ya teman-teman yang sedang tugas akhir ya. Kemudian tujuan tugas akhir yang lain ini, nah, untuk tujuannya untuk apa? Tujuannya ini harus menjawab dari permasalahan yang Anda angkat di poin B ya teman-teman ya. Ini bagaimana cara membuat rancang bangun sistem monitoring dan kontrol pertumbuhan tanaman hidroponik. Nah, nanti teman-teman bisa menjelaskan di sini ya. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas ini adalah membangun sebuah alat bla 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 ini ya. Jadi intinya dari identifikasi masalah tadi menjawab dari tujuan ini. Nah, ini ya. Kemudian yang poin E ini ada metode pengumpulan data. Ini ada pengumpulan data primer, observasi, ada wawancara ya teman-teman ya. Nanti silahkan dijelaskan sendiri. Wawancara dengan tempat penelitiannya siapa. Oh, contoh kalau di bidang pertanian berarti ketua kelompok taninya atau ke anggota kelompok tani. Nah, kira-kira permasalahan yang ada di sana itu apa? Silahkan diangkat ya teman-teman ya. Jadi ini adalah metode pengumpulan datanya. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya ya. Nah, kemudian untuk bab 2, ini landasan teori ya. Apa saja yang Anda angkat di tema Anda, silakan Anda jelaskan di sini. Nah, contohnya tadi di sana ada sistem pendukung keputusan contoh ya. Dan nanti Anda jelaskan sistem itu apa, pendukung itu apa ya, teknologi Android itu apa, silakan jelaskan di sini ya. Silakan Anda mengacu ke daftar pustakanya. Bisa buku, bisa jurnal ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu, nah ini contohnya ya, ini menggunakan hidroponik teman-teman ya. Nah, ini ada Node MCU. Nah, nanti ini dijelaskan ya. Nah, bisa lihat di jurnal ya, dikembangkan ya jurnalnya ya. Ini ada Node MCU dari penulis ya. Ini sumber-sumbernya ditulis juga ya. Ini ada sumber, walaupun ini gambar ya. Ini produknya harus dikasih sumbernya ya teman-teman ya. Nah, dikasih sumber ya. Nah, ini 2.4 ini berarti 2 itu bab 2, 4 itu poin 4 ya teman-teman. Kemudian setelah itu sampai ini ya. Nah, nanti contohnya saya share ya, jangan khawatir ya teman-teman ya.
Sepenting jangan di copy paste ya, buat Anda sendiri tidak boleh ya, jadi harus dikembangkan ya. Nah, contohnya langsung bab 3 saja ya untuk meringkas waktu ya. Nah, untuk bab 3-nya di sini ada blok diagramnya. Nah, ini contoh ya. Ini blok diagram di dalam perancangan hardware Anda seperti apa, dibuat seperti ini. Kemudian flowchart-nya ini ya, dimulai sistem tersedia, ada koneksi Android, kemudian koneksi sukses, kemudian diterima ya, server mengirim data sensor, kemudian mengambil data sensornya, menampilkan data sensornya ya. Dan ini kalau ke sini ini berarti ini perpindahan ya. Jadi halaman 1 dengan halaman 2 ini masih nyambung ya teman-teman ya. Ini namanya flowchart ya. Jadi kalau teman-teman pernah ketemu saya di mata kuliah sistem basis data pasti sudah tidak asing ya flowchart ya teman-teman ya. Nah, ada ERD, DFD itu ya kemarin ya kalau Anda pernah ketemu dengan saya di mata kuliah sistem basis data. Nah, ini untuk flowchart-nya teman-teman ya. Kemudian di sini ada rancangan rangkaian sensornya. Nah, ini bentuk gambar ya. Nah, di sini ada rancangan rangkaian sensor waterfall dengan node MCU ya. Di sini sudah dihubungkan ke sini, nanti ketemunya apa gitu ya teman-teman ya. Ini menggunakan software khusus ya kalau Anda belajar di microcontroller ya. Nah, kemudian di sini juga ada nih gambar-gambarnya seperti ini ya, pakai sensor LDR, node MCU ya. Jadi apa yang Anda rancang itu dirancang di bab 3 teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ini perancangan juga. Kemudian setelah perancangan di sini ya, ini dijelaskan step by step-nya ya teman-teman ya. Di sini pada gambar 3.8 ditunjukkan bahwa LCD 16x2 dan I2C memiliki 4 kaki. Nah, ditulis ya, ada 4 kaki. Kemudian terhubung gitu ya teman-teman ya, terhubung dengan sini. Kemudian terhubung dengan pin A5 pada Arduino Uno gitu ya. Nanti dijelaskan nih ya, Arduino Uno-nya ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang selanjutnya nih bab 4 ya. Kita langsung masuk bab 4. Nah, ini sebelum bab 4 ini ada perancangan hardware ya, alat yang digunakan apa saja dijelaskan di sini, bahan yang digunakan, kemudian biaya perakitannya juga ya teman-teman ya. Ini totalnya hampir 700 ya. Kemudian setelah itu bab 4. Bab 4 ini adalah hasil dan pembahasan. Nah, ini ada pembahasan hasil ya setelah melakukan wawancara pada saudara yang berlokasi di Boyolali atau kepala atau ketua RT atau apa ya, tergantung sama tempat penelitian yang kita buat ya di situ ya. Silahkan Anda wawancara dengan permasalahan yang dihadapi itu apa gitu ya teman-teman. Kemudian setelah itu dibuatkan seperti ini. Nah, ini cara kerja alat ya, menghubungkan perangkat node MCU ke aplikasi Blink Android ya. Ini kayak gini ya. Kemudian ini ada pompa, ada kipas, nah, ada proses pendeteksi suhu, nah, seperti ini ya. Jadi pada saat pompa dijalankan, ini kipas mati ini ya, mohon maaf ini mati ya. Ada tampilan kelembaban ini ya. Nah, kemudian sampai tahap ini ya, foto-foto seperti ini ya teman-teman ya. Jadi alatnya dipoto. Nah, ini contoh hidroponiknya. Nah, ini di lem ya. Nah, jadi apapun yang Anda rangkai dipoto kemudian dijelaskan di hasilnya ya. Ini ada motor penggeraknya ya, ini ada lampunya. Nah, ada kelembapannya teman-teman ya. Kemudian ini ada gambar konstruksinya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kemudian ini juga ya, ini contoh hidroponiknya ya. Ini bisa juga nanti Anda implementasikan di lingkungan RT Anda atau kelompok tani atau dimanapun lah. Yang penting ada suatu kelompok yang bisa ikut memvalidasi alat Anda ya teman-teman ya. Jangan sampai Anda validasi sendiri, Anda koreksi sendiri, Anda nilai sendiri, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Nah, ini hasil pengujian ya, hasil pengujiannya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada lampunya ya. Nah, di sini proses pengujian sensor HDHTI. Ini ada proses pengujiannya. Sampai nanti hasil akhir ini ya teman-teman ya, bisa dilihat untuk hasil akhir di bab 4. Nah, ini ada deteksi pH-nya, pH-nya berapa ya. Ada proses pengujian kipasnya ini. Nah, jadi kalau seumpama pengujian model relay dengan kipas DC menggunakan pengkondisian on dan off pada model relay. Nah, kemudian yang terakhir adalah bab 5, kesimpulan dan saran ya dari permasalahan yang ada di bab 1.
Nah, silakan disimpulkan ya, ini aplikasi bla 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 ini bermanfaat untuk hidroponik di lingkungan RTA BCD seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian sarannya, nah, saran yang diharapkan ke depan, nah, pasti kan namanya sistem itu ke depan kan perlu diperbarui lagi ya teman-teman ya. Ini saran Anda ketika nanti ke depan ya. Nah, ini bisa untuk pengembangan dari sistem yang dikembangkan oleh teman Anda ini. Bisa Anda kembangkan lagi. Nah, contohnya di sini ada untuk memperbaiki komunikasi antara aplikasi Blink Android dengan hidroponik DFT digunakan jaringan yang memiliki koneksi yang baik. Nah, kemudian kebutuhan nutrisi setiap tanaman sangat berbeda-beda sehingga monitoring parameter ini dapat ditambahkan pada sistem hidroponik agar pengawasannya bertumbuh tanaman lebih optimal. Ya, nanti bisa juga Anda membangun sistem hidroponik untuk meningkatkan nutrisi atau intinya tuh tanaman biar bertumbuh dengan baik atau bertumbuh lebih optimal. Nah, Anda bisa juga menambahkan parameter kadar nutrisi. Nah, jadi mengatur nutrisi yang disediakan atau yang diperlukan oleh tanaman tersebut. Itu bisa juga menjadi bahan ya teman-teman ya. Ke depan Anda mau bikin tugas akhir seperti itu. Nah, itu boleh. Jadi dari sistem yang dikembangkan oleh si mahasiswa ini, nah, di sarannya ini pasti ada pengembangan ke depan. Nah, pengembangan ke depan ini bisa Anda buat atau dijadikan acuan untuk membangun sistem yang baru. Jadi berbeda dengan yang ditulis oleh teman Anda ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka teman-teman ya. Ini daftar pustaka. Nah, ini hurufnya A sampai Z ya teman-teman ya. Kalau Anda kasih angka 1, 2, 3 tidak huruf abjad tidak apa-apa ya. Jadi ascending ya teman-teman ya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian untuk spasinya ini 1 spasi teman-teman. Kalau dari daftar pustaka pertama dengan yang kedua ini kasih 1,5. Tapi kalau masih dalam satu daftar pustaka atau satu acuan itu hanya 1 spasi. Nah ini ya, ini sudah komplit ya teman-teman ya, dari cover sampai daftar pustaka. Nah nanti untuk filenya akan saya share di link YouTube saya ya di Google Drive. Silahkan di download ya teman-teman ya. Nah kemudian jangan lupa ya, tolong video ini bisa dibagikan ke teman Anda yang lagi galau dalam penyusunan tugas akhir. Oke, nah semoga bermanfaat ya. Semoga berjumpa lagi di pertemuan yang lain teman-teman. Nah kalau ada pertanyaan nanti bisa WA ke saya ya, ke nomor HP saya. Nah, di link saya atau di deskripsi ya teman-teman ya, ada nomor HP saya, silahkan Anda bertanya ke saya. Oke, terima kasih, selamat sukses ya, selamat mengerjakan tugas akhir. Ya, semoga Anda bisa lulus tepat waktu.